Harta karun yang masih hilang dan dicari hingga sekarang. Halo guys, kembali lagi di channel Sukses TV. Kali ini saya akan membahas tentang harta karun yang tersembunyi. Sebelum videonya dimulai, alangkah baiknya di like dan di subscribe. Di sebuah desa terpencil di pesisir Pulau Sumatera, terdapat sebuah legenda kuno yang masih hidup hingga kini. Konon sebuah harta karun besar yang berisi emas, perhiasan, dan artefak kerajaan tersembunyi di suatu tempat yang belum ditemukan. Harta ini diyakini berasal dari kerajaan Sriwijaya, kerajaan maritim besar yang pernah berjaya pada abad ke-7 hingga ke-13. Banyak orang telah mencoba mencarinya, mulai dari para petualang, pemburu harta, hingga arkeolog ternama. Namun, hingga kini, harta itu tetap menjadi misteri yang belum terpecahkan. Beberapa orang percaya bahwa harta itu dikutuk, sementara yang lain berpendapat bahwa harta itu hanya mitos belaka. Tapi, satu hal yang pasti, kisah tentang harta karun ini masih menjadi daya tarik bagi siapa saja yang mendengar legenda tersebut. Menurut cerita yang diwariskan turun-temurun, pada masa kejayaan Sriwijaya terjadi perang besar antara kerajaan itu dengan pasukan dari luar. Beberapa sejarawan percaya bahwa musuh yang menyerang adalah dari kerajaan-kerajaan tetangga atau para bajak laut yang mengincar kerajaan Sriwijaya. Ketika ibu kota kerajaan terancam jatuh ke tangan musuh, Raja Sriwijaya saat itu memerintahkan seorang panglima perang bernama Arya Dipa untuk menyelamatkan harta kerajaan. Dengan ditemani beberapa prajurit setianya, Arya Dipa membawa peti-peti berisi emas, perak, berlian, dan benda-benda berharga lainnya ke suatu tempat rahasia yang hanya ia ketahui. Namun, belum ia sempat kembali untuk memberitahu lokasi harta tersebut, Arya Dipa gugur dalam pertempuran. Para prajurit yang tersisa tercerai-berai, dan rahasia lokasi harta karun itu pun hilang bersamanya. Sejak saat itu, banyak yang percaya bahwa harta tersebut masih tersembunyi di suatu tempat, menunggu untuk ditemukan. Namun ada pula yang mengatakan bahwa harta itu dikutuk dan akan membawa malapetaka bagi siapa saja yang berusaha mencarinya. Sejak berabad-abad lalu, banyak orang mencoba menemukan harta tersebut, tetapi semuanya menemui kegagalan. Pada abad ke-18, seorang pedagang dari Tiongkok bernama Liang Wei mendengar kisah tentang harta ini saat berdagang di Sumatera. Dengan modal yang besar, ia menyewa puluhan pekerja untuk menggali di area yang disebut dengan legenda. Namun setelah berbulan-bulan menggali, ia tidak menemukan apapun. Lebih buruk lagi, beberapa pekerjaan mengalami kecelakaan aneh. Ada yang tiba-tiba jatuh sakit, ada yang tersesat di hutan dan tidak kembali. Bahkan ada yang mengaku melihat bayangan hitam yang mengikuti mereka di malam hari. Ketakutan akan kutukan yang beredar di kalangan penduduk, Liang Wei akhirnya menyerah dan meninggalkan pencarian. Pada tahun 1930, William van Houten, seorang arkeolog Belanda, melakukan ekspedisi besar-besaran setelah menemukan sebuah peta kuno yang diduga menunjukkan lokasi harta karun. Dengan peralatan canggih pada zamannya, ia memimpin tim untuk menggali di beberapa titik yang ia yakini sebagai target persembunyian harta. Namun setelah menggali beberapa bulan, ia hanya menemukan beberapa keping emas kuno dan pecahan keramik. Tidak ada tanda-tanda peti harta karun besar yang diceritakan dalam legenda. William akhirnya kembali ke Belanda dengan tangan hampa, meninggalkan misteri ini tetap tidak terpecahkan. Pada tahun 1980, Dr. Hasan Basri, seorang arkeolog Indonesia, mencoba mencari harta tersebut menggunakan pendekatan ilmiah. Berdasarkan penelitian manuskrip kuno, ia menyimpulkan bahwa harta karun kemungkinan tersembunyi di sebuah goa yang telah tertimbun akibat gempa. Namun sebelum penggalian bisa dilakukan, pemerintah daerah melarang ekspedisi lebih lanjut dengan alasan keamanan. Beberapa orang percaya bahwa larangan ini bukan hanya karena alasan teknis, tetapi juga karena banyak kejadian aneh yang menimpa para pencari harta sebelumnya.
Pada tahun 2020, seorang nelayan di sekitar Sungai Musi menemukan sebuah peti kayu kecil yang tersangkut di jaringnya. Di dalamnya terdapat gulungan manuskrip kuno yang berisi tulisan dalam aksara Sanskerta. Setelah diteliti, teks tersebut tampaknya memberikan petunjuk baru tentang lokasi tersembunyi. Ia menyebutkan bukti yang berbicara di tengah kabut. Para ahli sejarah dan pemburu harta mulai berspekulasi bahwa ini bisa merujuk pada sebuah bukit tertentu yang ada di Sumatera Selatan. Sejak saat itu, banyak pemburu harta modern dengan teknologi canggih mulai berdatangan. Mereka menggunakan radar penembus tanah, pemetaan digital, dan drone untuk mencari lokasi yang cocok dengan deskripsi tersebut. Namun hingga kini belum ada yang benar-benar menemukan harta itu. Banyak orang percaya bahwa harta ini tidak boleh ditemukan karena dikutuk. Legenda menyebutkan bahwa siapapun yang mencoba menemukan tanpa izin dari arwah Arya Dipa akan mengalami nasib buruk. Beberapa kisah menyeramkan pun muncul. 1. Petualang Prancis yang meninggal mendadak. Pada tahun 2005, seorang pemburu harta asal Prancis bernama Jacques Morel melakukan ekspedisi rahasia untuk mencari harta Sriwijaya. Ia membawa tim kecil dan melakukan pencarian secara diam-diam. Namun sebelum pencarian selesai, ia tiba-tiba jatuh sakit dan meninggal secara misterius. 2. Pengusaha yang bangkrut. Seorang pengusaha kaya dari Jakarta yang menghabiskan miliaran rupiah untuk ekspedisi pencarian harta karun pada tahun 2010 mengalami keberangkrutan mendadak setelah bisnisnya runtuh tanpa alasan yang jelas. 3. Hilangnya tim penjelajah. Pada tahun 2018, sekelompok penjajah yang mencoba memasuki area yang disebut Bukit yang Berbicara dilaporkan menghilang selama beberapa hari. Ketika mereka ditemukan, mereka dalam kondisi linglung dan tidak ingat apapun yang terjadi selama mereka menghilang. Hingga kini, harta karun Sriwijaya masih menjadi salah satu misteri terbesar di Indonesia. Banyak yang percaya bahwa suatu hari nanti seorang yang cukup beruntung akan berhasil menemukannya. Namun, ada juga yang yakin bahwa harta ini memang ditakdirkan untuk tetap tersembunyi selamanya. Apakah harta ini benar-benar ada atau hanya sekedar legenda yang diwariskan turun-temurun? Hingga kini, pertanyaan itu masih belum terjawab. Yang pasti, legenda ini terus hidup di hati masyarakat, menjadi cerita yang diwariskan dari generasi ke generasi. Siapa tahu mungkin suatu hari nanti kebenaran akan terungkap dan harta yang telah lama hilang akhirnya ditemukan. Atau mungkin harta itu akan tetap menjadi salah satu rahasia terbesar dalam sejarah Indonesia. Terima kasih yang sudah menonton, semoga yang saya sampaikan bermanfaat dan menambah wawasan bagi kalian semua. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Peace out.